Pernah kepikiran gak sih, apa bedanya kepala sekolah yang biasa-biasa aja sama yang luar biasa? Nah, kali ini kita akan bedah jenjang karir seorang kepala sekolah. Kita akan lihat gimana mereka bisa bertransformasi dari sekedar manajer menjadi seorang visioner sejati. Kerangka ini didasarkan pada pemikiran Dr. Utomo. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ini. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa sih yang bikin seorang kepala sekolah itu benar-benar bisa membawa perubahan besar, sementara yang lain mungkin hanya menjalankan tugas rutinnya? Ternyata nih, jawabannya itu bukan soal bakat atau karisma doa loh. Kuncinya ada pada sebuah jalur pengembangan diri yang jelas dan terstruktur. Bayangin aja ini kayak sebuah tangga karir, di mana setiap anak tangganya itu jelas. Nah, sekarang yuk kita naiki tangga ini satu persatu. Oke, perjalanan kita mulai dari level paling dasar, level 1, sang administrator. Anggap aja ini sebagai fondasi dari segalanya. Fokus utamanya adalah bikin operasional sekolah stabil dan berjalan lancar. Di level ini, fokusnya tuh ke hal-hal yang fundamental banget. Kemampuan utamanya ya seputar administrasi, paham regulasi, dan jago mengelola dana bos. Prestasinya pun kelihatan jelas. Sekolah jadi stabil, laporan keuangan selalu beres tepat waktu, dan lingkungan belajar jadi kondusif. Intinya, semua harus beres dan sesuai aturan. Dan iya, ini nih kata kuncinya di tahap ini. Perannya itu lebih kayak seorang manajer. Tugas utamanya adalah memastikan semua aturan dipatuhi dan operasional berjalan mulus. Ini fondasi yang penting banget, tapi ini baru awal mula perjalanannya. Nah, setelah fondasi administrasinya kuat, baru deh kita bisa naik kelas. Selamat datang di level 2, pemimpin pembelajaran. Di sini fokusnya bergeser drastis. Bukan lagi soal operasional, tapi langsung ke jantung sekolah itu sendiri, yaitu kualitas pembelajarannya. Kemampuannya juga ikut naik level loh, bukan lagi cuma ngurusin administrasi, tapi sekarang harus bisa melakukan supervisi akademik yang efektif, membimbing para guru, dan yang paling penting, mampu membaca dan menganalisis data dari rapor pendidikan. Hasilnya langsung kelihatan dong, literasi dan numerasi siswa meningkat, kompetensi gurunya juga ikut terangkat. Identitasnya pun berubah. Kepala sekolah di level ini tuh jadi mentor buat para gurunya. Fokus utamanya jelas banget pembelajaran yang berpusat ke siswa, atau yang sering kita sebut student-centered learning. Jadi, ada pergeseran dari ngurusin sistem jadi ngurusin manusia, dari prosedur ke proses belajar. Sekarang siap-siap kita bakal loncat lebih tinggi lagi ke level 3, agen perubahan. Ini bukan lagi soal memperbaiki yang ada, tapi benar-benar mentransformasi seluruh budaya sekolah. Di level ini, kemampuannya meluas secara signifikan. Bukan cuma ngebimbing guru, tapi ngebangun seluruh ekosistem sekolah biar adaptif dan inovatif. Mereka juga proaktif banget menjalin kemitraan strategis. Hasilnya, wow, sekolahnya jadi rujukan, jadi tempat benchmarking, bahkan bisa menang lomba inovasi tingkat nasional. Jadi, apa sih intinya? Mereka ini seorang visioner. Mereka bisa lihat masa depan pendidikan, dan yang paling penting, mereka berani ngambil resiko yang udah diperhitungkan dengan matang, semuanya demi kemajuan siswa. Mereka ini arsitek perubahan sejati. Dan akhirnya, kita sampai di puncak. Level 4, pemimpin sistem. Di level ini, pengaruh seorang kepala sekolah udah nggak cuma di dalam pagar sekolahnya lagi. Dampaknya jauh lebih luas dari itu. Di sini, kemampuan utamanya adalah memberdayakan orang lain. Mereka udah nggak cuma mimpin sekolahnya sendiri, tapi juga ngelatih dan mendampingi kepala sekolah lain, bahkan jadi fasilitator di komunitas. Dampaknya, sampai ke level kebijakan pendidikan loh. Model kepemimpinan mereka bahkan bisa direplikasi di mana-mana. Ini baru namanya pengaruh yang sesungguhnya. Intinya, mereka udah jadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Mereka nggak lagi cuma mikirin satu sekolah, tapi ikut memajukan seluruh ekosistem pendidikan. Warisan mereka itu bukan lagi soal bangunan sekolah, tapi dampak yang sistemik. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, luar biasa kan? Dari sekedar memastikan mesin sekolah tetap berjalan, lalu fokus ke kualitas pengajaran, terus jadi arsitek perubahan, sampai akhirnya jadi inspirasi buat seluruh sistem pendidikan. Sebuah evolusi kepemimpinan. Biar makin kebayang, yuk kita lihat perbedaannya secara langsung. Transformasinya tuh kelihatan banget. Dari sisi manajerial yang tadinya cuma ikutin petunjuk, sekarang jadi pencipta inovasi. Supervisi yang tadinya cuma formalitas, sekarang jadi sesi coaching yang benar-benar mengubah. Ini bukti nyata evolusinya.
Nah, setelah kita lihat keempat level ini, sekarang waktunya buat kita refleksi sedikit. Pertanyaan ini bukan buat menghakimi ya, tapi lebih untuk memetakan. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Berdasarkan kerangka kerja ini, kira-kira posisi Anda sekarang ada di mana ya? Dan pertanyaan paling penting buat kita semua adalah ini. Setelah tahu posisi kita di mana, langkah konkret apa sih yang bakal kita ambil buat naik ke level selanjutnya? Karena pada akhirnya kepemimpinan itu kan sebuah perjalanan yang terus-menerus ya, bukan tujuan akhir.